2 minggu menjelang tanggal yang ditentukan untuk persalinan gue menjalani perawatan di rumah sakit. Itu semua karena gue udah gak sanggup untuk beraktivitas yang disebabkan oleh kehamilan. Keberangkatan nyokap pun dipercepat, sedangkan suami gue gak bisa setiap saat ada di samping. Dia udah cukup sering bolos kuliah karena gue dirawat. Padahal gue baru hamil 7 bulan lewat dan rencana persalinan gue pun pada bulan ke-8. Tapi gue udah gak bisa beraktivitas sama sekali selain berbaring. Operasi persalinan berjalan lancar dengan suami gue yang berada di samping gue, hingga gue bisa mendengar suara tangisan bayi-bayi yang membuat gue meneteskan air mata. Rasanya begitu lega perjuangan gue sampai ke negeri ini untuk bersama suami dan menjalani persalinan dengan didampingi oleh dia, membuat gue merasa sangat senang. Impian yang belum dia capai kini perlahan semakin berkurang. Anak kami sempat menjalani perawatan cukup intensif karena berat badan yang kurang dari normal. Mengingat nutrisi yang gue beri gak hanya untuk satu orang. Hal itu cukup wajar menurut dokter. Setelah berat badan anak gue stabil, mereka baru diizinkan untuk pulang. Awal-awal, perubahan drastis dalam rumah tangga gue terasa berat. Meski dibantu nyokap, gue dan suami gue masih sering menemui kesulitan. Entah gue harus mengorbankan waktu tidur gue sama sekali, atau bahkan suami gue mengalah untuk meninggalkan tugasnya demi anak-anak. Kekakuan suami gue emang hal yang gak perlu diragukan. Dia waktu awal menggendong anak kami, sampai mencari cara menggendong bayi yang baik dan benar dulu. Kondisinya gak beda kayak waktu motong sosis saat gue ngidam dulu. Anak gue udah nangis kejer, dia masih melihatin dulu beberapa saat sebelum dia gendong. Meskipun kaku, tapi dia banyak belajar dan mau berubah demi anak-anak kami. Kenzo, Kenzi, dan Kinzo adalah nama yang diberikan untuk mereka. Perlahan dengan pasti, mereka tumbuh menjadi bayi yang menggemaskan. Suami kamu udah gak terlalu diam kayak dulu ya, meskipun ngajak ngobrolnya masih kaku, kata nyokap gue yang gue iyakan. Dia emang suka ngajak ngobrol si kembar, tapi cuma sebatas, ayah pulang dan ayah ngerjain tugas dulu, jadi kalian jangan rewel. Dia gak diem kayak patung sama mereka aja, aku udah syukur mah, kata gue yang membuat nyokap gue tertawa. Mama seneng lihat hubungan kalian sekarang, padahal kamu dulu kelihatan gak suka banget sama perjodohannya, dan kekeh mau sama pacar kamu, kata nyokap gue. Kuncinya ada di waktu yang menjawab semuanya, waktu bisa mendatangkan dan menghilangkan, waktu bisa mendatangkan perasaan yang gak ada menjadi ada, begitupun sebaliknya, dan waktu juga yang bisa menghilangkan kesempatan untuk bisa bertemu orang yang terbaik dalam hidup kita. Gue pegang tangan mamah dengan lembut. Ketika kesempatan itu ada dan datang, aku gak mau nyanyain gitu aja. Jadi beginilah sekarang, kata gue sambil mengulum senyum. Anak mama sekarang udah dewasa ya, suara nyokap terharu. Anak mama sekarang juga udah jadi ibu. Gue membalas ucapan mama. Tiap perempuan pasti akan mengalami masa-masa ini. Terkadang terasa sulit dan menjenuhkan. Tapi kalau lihat kamu sekarang, membuat mama seneng. Keberhasilan dalam mengurus anak emang gak bisa dilihat dalam waktu yang instan. Kalau kamu nanti ada di posisi mama sekarang, pasti akan ngerti, kata nyokap yang membuat gue memeluknya dengan erat. Mempunyai anak itu seperti diberi bibit pohon. Pohon akan tumbuh baik jika diurus dan diberi pupuk secara baik. Dan benar, kamu gak akan tahu pohon apa yang diberikan ke kamu sampai bunga atau buahnya terlihat. Ketika pohon menghasilkan buah yang dihasilkan pun belum tentu manis dan enak.
Punya anak itu bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan baru untuk kamu, kata nyokap yang membuat gue berkaca-kaca. Saya pulang, ucap suami gue yang membuat gue melepaskan pelukan gue ke nyokap. Gue memilih untuk pergi ke dapur, sementara suami gue mencium tangan nyokap gue seperti yang selalu dia lakukan. Bun, kenapa? Tanya suami gue saat menghampiri gue yang sedang mengusap air mata gue di dapur. Habis ngomong sama mama tentang menjadi orang tua, jawab gue jujur. Dia pun mengulum senyumannya dan membawa gue ke pelukannya. Setelah memastikan nyokap gue masih sibuk dengan anak kami. Saya juga harus belajar dan ngobrol banyak sama papa dan ayah nanti. Di saat yang bersamaan, tangisan Kenji menggema yang membuat Kenzo dan Kinzo yang sedang tidur ikut menangis. Gue menghela napas lelah yang membuat suami gue melepaskan pelukannya dan mencium kening gue. Nanti saya bantu, kamu samperin mama dulu. Gue menghampiri nyokap dan menggendong Kenzo dan Kenzi yang masih menangis dan menyusui mereka dengan ASI yang sudah diperah di botol hingga mereka berhenti menangis. Kira-kira sifatnya bakal mirip kamu apa suami kamu ya? Tanya nyokap gue yang membuat gue terpaku dan melihat ketiga anak gue. Jangan sampai kayak bapaknya semua. Cukup satu kanebo kering yang ada di hidup gue. Sifat anak gue secara perlahan mulai terlihat seiring dengan pertumbuhan mereka. Anak pertama gue adalah pribadi yang tenang dan pendiam. Mungkin mirip dengan ayahnya. Tapi gue belum bisa mendeteksi apakah Kenzo akan menjadi terlalu kaku mirip kanebo kering. Anak kedua gue memiliki pribadi yang ceria. Dia juga suka bernyanyi dan bersenandung. Mungkin ini efek dari segala video musik boyband yang selalu gue tonton selama hamil. Anak ketiga gue memiliki pribadi iseng mirip Altan dan Hanif. Gue menyesal kenapa selama hamil gue menyimpan kekesalan berlebih terhadap Altan dan juga Hanif. Ternyata sifat mereka menempel di anak ketiga gue. Gue sempat pengen nangis melihat anak ketiga gue yang sering mengganggu kedua kakaknya, hingga suara tangisan meramaikan rumah kami yang tadinya hening. Kadang kata-kata kasar yang dulu sering gue ucapkan hampir spontan gue keluarkan, tapi gue sadar itu akan berpengaruh buruk untuk mereka. Jadi sebisa mungkin gue mengalihkan umpatan gue dengan hal-hal lain yang sedikit lebih berguna, agar tidak mengotori lembaran kertas bersih yang belum ternoda ini. Gue gak memungkiri jika mengurus anak bukan hal yang mudah. Gue kadang suka menangis di dalam kamar ketika mereka sudah terlalu lelah. Dan di saat itulah suami gue akan datang dengan segala sifat